Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran kita untuk belajar khusus komputer terutama di bidang Microsoft Excel. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Haji Permadi, saya adalah pengajar kalian untuk kursus komputer ini, terutama di bidang Microsoft Excel. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir, jurusan Supply Chain Management and Logistics di Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung. Jadi teman-teman semua, ayo sama-sama kita belajar Microsoft Excel dari basic sampai mahir. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan pengenalan terhadap Microsoft Excel. Jadi kita akan belajar dasar-dasar dulu dalam Microsoft Excel nih, teman-teman. Nah, apa aja yang mau kita bahas pada pertemuan hari ini? Yang pertama yaitu, nah, ada 4 konten pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu pengenalan terhadap Microsoft Excel. Kemudian yang kedua itu kita akan belajar berkaitan dengan formula dan function dalam Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga itu kita akan belajar berkaitan dengan shortcut yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan hal dalam Microsoft Excel. Kemudian 4 adalah cell reference dalam Microsoft Excel. Nah, kita akan masuk ke bagian konten pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan terhadap Microsoft Excel. Nah, seperti yang teman lihat pada tampilan layar, bahwa ketika kita membuka file Microsoft Excel, akan ada tampilan layar sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari tampilan awal ketika kalian membuka file Microsoft Excel. Nah, saya akan jelaskan dulu satu persatu, apa aja sih di tampilan awal di Microsoft Excel ini. Yang pertama, yang saya tunjuk ini ada nama saya Haji Permadi, itu merupakan nama akun Microsoft kalian. Jadi ketika kalian membuat atau mendownload Microsoft, itu kalian akan membuat akun Microsoft dan di sini eh, merupakan nama akun Microsoft Excel kalian. Nah, ini adalah nama saya sendiri. Kemudian pada bagian yang dimerahin ini merupakan tab, namanya tab dari Microsoft Excel. Ya, ini ada beberapa fungsi, ada beranda, sisipkan, tata letak halaman, rumus, data, peninjauan, tampilan, pengembang, bantuan, Micro Pro, dan ya itu adalah merupakan tab dari Microsoft Excel. Kemudian di atas tab ini ada yang namanya buku satu nih teman-teman. Jadi ketika kalian membuka Microsoft Excel, file Microsoft Excel yang pertama, nama file kalian itu akan default namanya buku satu atau book satu. Itu merupakan nama file. Dan pada bagian sebelah kiri ini merupakan file di sini terdapat option untuk menyimpan file kalian juga. Nanti kita akan buka Microsoft Excel-nya agar kita lebih paham ya untuk di file ini. Nah, kemudian teman-teman di pada bagian bawah sebelah kiri ini namanya lembar kerja dan nama lembar kerja ini namanya bisa kita customisasi lalu kita juga bisa menambah lembar kerjanya menjadi beberapa bagian dalam Microsoft Excel. Nah, kita akan buka aja ke dalam Microsoft Excel-nya teman-teman. Oke. Nah, berikut adalah tampilan awal dalam Microsoft Excel nih teman-teman. Oke, nah saya akan menjelaskan dulu dari mulai bawah ini. Nah, ini adalah nama lembar kerja kalian. Kebetulan saya udah customisasi nih namanya. Nama dengan menggunakan nama saya itu Aji Permadi. Mungkin cara cara ngubahnya gimana? Tinggal teman-teman klik 2 kali aja. Nah, tinggal kalian ubah namanya. Misalnya mungkin di sini eh, data pembelian. Nah, datanya akan berubah, teman-teman. Nama lembar kerjanya akan berubah menjadi data pembelian. Jadi nama lembar kerja ini bisa kalian sesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu gimana caranya menambah lembar kerja? Nah, di sini ada tanda plus, kalian tinggal klik aja. Nah, otomatis akan menambah lembar kerja yang baru. Jadi kalian bisa menambah beberapa lembar kerja dalam Microsoft Excel yang bisa kalian gunakan. Kemudian pada bagian file ini berfungsi untuk menyimpan file kalian. Kalian tinggal klik simpan lalu kalian pilih mau menyimpan di file komputer yang mana. Ini sesuai kalian aja ya. Nah, yang ingin saya highlight, yang ingin saya sorot adalah terutama bagian opsi ini. Nah, teman-teman, dari mana sih sebenarnya tampilan tab di sini bisa ada file, beranda, sisipkan, tata letak halaman, rumus, data, peninjauan, tampilan, pengembang, bantuan, mitroper, dan lain-lain ini. Ini kita centang dari customisasi kita ini. Jadi tab yang ada di sini itu ada di sini, dari sini, dari customisasi kita ini. Nah, teman-teman mungkin kalian kalau misalnya di Microsoft Excel kalian baru buka pertama kali, untuk tampilan pengembang ini belum kalian checklist dan tampilan tab kalian ini belum ada tampilan di pengembang atau developer di kalian. Nah, itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena memang defaultnya itu seperti di Microsoft Excel, tapi nanti kita akan belajar sering terhadap pengembang ini, saya akan menjelaskan untuk satu nantinya ya. Tapi untuk saat ini kita masih belajar dasarnya dulu terkait dengan Microsoft Excel. Nah, begitu teman-teman untuk tampilan layar awal dari Microsoft Excel, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, ketika kita membuka file Microsoft Excel, ada beberapa
Ini adalah tampilan bekerja dalam Microsoft Excel. Jadi yang FX ini merupakan untuk menulis formula atau rumus yang ingin kalian gunakan dalam Microsoft Excel. Lalu ada yang namanya A, B, C, D ini merupakan kolom namanya atau ya kolom dalam Microsoft Excel. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ini merupakan baris. Dan S9 ini merupakan nama sel yang aktif kalian dalam Microsoft Excel. Nah, kita buka aja langsung ke Microsoft Excel-nya. Jadi gini teman-teman. Nah, ini merupakan ya ketika ketika saya berada di kolom B di baris kedua, maka nama salnya itu akan ada di sini. Ini ada kotak nama atau sel aktif kalian. Berarti kita sedang berada di sel B2 nama B2. Nah, kalau rumus ini merupakan digunakan untuk penulisan rumus ini. Misalnya kayak gini. Ingat ya teman-teman, ketika kita ingin menggunakan rumus dalam Microsoft Excel, selalu gunakan tanda sama dengan. Misalnya sama dengan 3 ditambah 5. Nah, jadi function atau di sini itu berfungsi untuk menyusun rumusnya aja nih teman-teman. Nah, kalau di selnya nanti akan menunjukkan hasilnya. Hasil dari 3 tambah 5 ini kan 8. Jadi di selnya akan menunjukkan 8, bukan 3 tambah 5-nya. Nah, lalu gimana kalau misalnya nggak pakai sama dengan nih, misalnya di ini nggak pakai sama dengan. Kita lihat ya. Misalnya 3 tambah 5. Nah, tetap teman-teman. Jadi ketika di function nulis 3 tambah 5 juga ketika nggak pakai tanda sama dengan di sini dia tetap akan 3 tambah 5. Karena apa? Karena kita nggak memberitahukan ke CSA kalau itu sebagai rumus gitu. Jadi kalau kita mau menulis sebagai rumus atau formula dalam Microsoft Excel itu harus menggunakan tanda sama dengan. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini untuk tampilan bekerja dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan formula dan function dalam Microsoft Excel. Jadi apa sih yang membedakan antara formula dan function dalam Microsoft Excel ini? Ini yang perlu teman kalian ketahui ya, apa itu formula dan function. Nah, jadi teman-teman, kalau perbedaannya itu formula dan function, kalau formula adalah rumus Excel yang diketik secara manual oleh para pengguna aplikasi. Sementara function itu adalah template rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, contoh-contoh yang termasuk dalam formula ini adalah misalnya ketika kita mau menjumlahkan total pendapatan di sini, yaitu kita nulisnya secara manual. Jadi sama dengan sel D2 ditambah dengan sel D3 ditambah dengan sel D4 ditambah dengan sel D5 ditambah dengan sel D6, yaitu sama dengan D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5 ditambah D6. Nah, ini merupakan disebut dengan formula. Kenapa? Karena kita ketik secara manual. Sementara kalau function bedanya adalah kita menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Kalau yang formula itu kita ngetik manualnya yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda kali itu kita manual. Tapi kalau function itu kita menggunakan template rumus yang ada dalam Microsoft Excel. Salah satu contohnya adalah fungsi sum dari Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi function ini akan kita pelajari lebih banyak nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini saya hanya memberikan contoh saja bahwa salah satu contohnya adalah dengan menggunakan rumus sum ini. Nah, sum ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjumlahkan. Jadi kalau misalnya yang formula ini kita satu persatu nih menjumlahkannya sama dengan D2 sama dengan D2 ditambah D3. Bayangkan kalau misalnya kita punya datanya itu ribuan. Tentu ini akan memakan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, cuman kalau misalnya pakai sum ini, yaitu kita langsung aja nih sama dengan sum. Jadi kita membuat total ke Excel. Excel, tolong dong jumlahkan di rentang D2 sampai D6. Jadi D2 di sini yang berisi pendapatan 4.000, D, D2, D3, D4, D5, D6. Kita mau menjumlahkan dari rentang D2 sampai D6 ini. Maka hasilnya sama yaitu 66.000. Sebetulnya itu perbedaan teman-teman formula dan function. Kalau teman-teman punya pertanyaannya, kalian bisa tulis nanti ketika pertemuan offline, kalian bisa tanya langsung kepada saya. Nah, semoga teman-teman mengerti ya perbedaan formula sama function dari Microsoft Excel. Nah, ini merupakan lambang-lambang dasar yang digunakan dari Microsoft Excel. Tadi ketika kita mau menjumlahkan, artinya kita tinggal kita ketik sama dengan 5 ditambah 4 ini nanti salnya akan menunjukkan hasilnya sama dengan 9. Nah, kalau pengurangan tetap pakai tanda kurang ya. Kalau perkalian pakai tanda bintang, teman-teman. Jadi bukan pakai tanda huruf X ataupun
huruf lainnya, tapi menggunakan tanda bintang. Jadi misalnya sama dengan 5 bintang 4, artinya ini adalah sama dengan 5 dikali 4. Jadi hasilnya itu misalnya akan menunjukkan di hasilnya 20. Nah, kalau pembagian itu pakai tanda garis miring, kalau kuadrat itu pakai tanda petik. Oke, nah ini merupakan dasar-dasar lambang-lambang dasar dalam Microsoft Excel, terutama dalam kurikulum matematis. Karena kedepannya kita pasti akan banyak menggunakan lambang-lambang dasar ini dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar berkaitan dengan shortcut. Apa itu shortcut dalam Microsoft Excel? Mari sama-sama kita belajar. Nah, shortcut ini merupakan kombinasi dari beberapa tombol yang apabila ditekan secara bersamaan ini akan melakukan suatu perintah dalam komputer. Jadi shortcut ini digunakan sebenarnya untuk mempermudah kita ya, untuk mempercepat pengerjaan. Jadi ini tuh kombinasi dari beberapa tombol. Jadi kalau kita tekan secara bersamaan ini akan melakukan suatu perintah tertentu. Nah, apa aja keuntungan menggunakan shortcut, kelebihan shortcut ini? Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat pengerjaan. Kemudian kedua adalah efisiensi waktu, dan ketiga adalah minimalisir risiko kesalahan, terutama untuk data-data yang jumlahnya besar. Nah, ini merupakan shortcut-shortcut penting dalam Microsoft Excel yang harus kalian pelajari, di mana ada kontrol panah arah sel. Ini merupakan untuk melakukan pemindahan ke sel terakhir sesuai dengan arah selnya. Jadi misalnya, ketika kita melakukan kontrol dengan menggunakan ke arah sel ini, arah sel kiri, maka kita akan berpindah ke sel terakhir yang ada di sebelah kiri. Kalau ke atas, kita akan berpindah ke sel terakhir yang ada di atas. Kemudian kalau yang bisa ke bawah ini, kita akan berpindah ke sel terakhir yang ada di bawah. Kemudian kalau misalnya kita klik kontrol tanda panah kanan ini, kita juga akan berpindah ke sel terakhir yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kontrol shift plus panah arah sel, ini digunakan untuk melakukan blok terhadap satu kolom atau baris. Jadi, kalau tadi itu hanya memindahkan saja, kontrol panah arah sel memindahkan, tapi kalau kontrol shift panah arah sel, ini fungsinya adalah untuk melakukan blok kolom atau baris. Oke? Nah, kalau shift plus panah itu untuk memperluas pilihan sel yang mau kita blok. Oke. Jadi memperluas nih mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke bawah atau ke atas itu bisa tergantung panah arah sel kali ini itu ke arah mana. Kemudian Ctrl C itu mengcopy pilihan data, Ctrl V itu untuk menyalin atau menempel data yang di-copy. Sebetulnya ada banyak ya teman-teman shortcut dalam Microsoft Excel, tapi yang dibahas pada kesempatan hari ini itu dasar-dasar shortcut penting yang harus kalian kuasai dalam Microsoft Excel. Mungkin lebih jelasnya kita akan praktek aja kali di Microsoft Excel. Jadi gini teman-teman, nah saya di sini akan misalnya di sini ada data A, kemudian di data G ini ada data C. Jadi, kalau kita menekan kontrol tanda arah panah ke kanan, dia akan pindah ke sel terakhir. Oke, yang ada di sebelah kanan, C. Nah, kalau misalnya ke bawah juga akan pindah ke sel paling terakhir di bawah nih, ke ujung. Pindah, ini paling ujung yang di Excel. Terus kita ke atas, pindah ke sel terakhir yang ada di atas. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kontrol tanda arah panah itu pindah ke sel terakhir. Nah, kalau misalnya kontrol shift tanda panah kanan, kiri, atas, bawah itu untuk mengcopy baris atau kolom data tertentu. Misalnya, saya gunakan kontrol shift ke arah kanan. Ya, dia akan copy sampai arah kanan ujung. Tuh. Terus kita misalnya kontrol shift arah kanan bawah. Dia akan copy sampai ujung bawah. Sampai ujung bawah. Misalnya datanya ada di sini, misalnya data tarinya ada di sini, kemudian data tarinya juga ada di sini misalnya ya. Perhatian teman-teman. Kontrol shift ke kanan, copy sampai dia akan melakukan blok data sampai data kanan terakhir. Kemudian kalau kontrol shift ke bawah, dia akan melakukan copy data sampai data terakhir juga. Begitu teman-teman untuk kontrol shift tanda arah panah. Nah kemudian kontrol C itu fungsinya adalah untuk mengcopy data, untuk menyalin itu tinggal kalian arahkan di satu yang tertentu ya kontrol V atau ya kontrol V itu untuk paste datanya. Nah kalau shift tanda panah tertentu ini untuk memperluas blok tanda lain. Baik kita udah kontrol shift. Nah kalau misalnya kita mau memperluasnya satu kolom ke kanan berarti tinggal pakai shift kanan. Oke. Kalau kita mau memperluas satu kolom ke bawah, shift bawah. Tapi kalau kontrol shift bawah itu nanti akan satu ujung. Itu bedanya. Jadi kalau shift itu tuh kayak untuk memperluas shift, tanda arahnya itu memperluas pilihan sel yang mau kita blok.
Nah, begitu teman-teman, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan cell reference dalam Microsoft Excel. Nah, Excel ini akan menggunakan kolom atau baris untuk mengacu pada sel tertentu. Misalnya adalah ketika kita mengacu pada kolom C di baris keempat, ini menunjukkan adalah sel C4. Namanya berarti kita berada di sel C4. Nah, sel C4 ini juga dapat kita lihat di sel aktif yang ada di sebelah kiri ini, yaitu C4. Ini berarti kita sedang berada di baris ke C, kolom ke C, baris ke-4. Jadi, sel C4. Nah, tipe sel referensi sel dalam Microsoft Excel itu ada dua. Yang pertama adalah ada relatif dan absolut. Nah, apa itu relatif dan absolut dalam tipe sel referensi? Selanjutnya, nah, yang pertama itu terkait dengan referensi yang bersifat relatif, yaitu tipe referensi yang dapat menyesuaikan keberadaan rumus yang berada atau yang akan mengikuti atau berubah pada saat di copy. Jadi misalnya kayak gini, kita itu akan menghitung pendapatan yaitu dengan cara sama dengan harga ini dikali dengan jumlah. Itu akan menghasilkan pendapatan. Nah, hasil dari ini tuh bisa kita langsung drag ke bawah langsung. Dan hasilnya ini, rumusnya ini tuh akan mengikuti. Jika misalnya jadi kalian tidak perlu satu-satu, misalnya pendapatan di kolom D2 ini, kita tulis sama dengan C2 dikali B2. Kemudian di kolom D yang ketiga ini kita tulis lagi sama dengan C2 dikali B3. Enggak, teman-teman. Ini bisa kita langsung drag, jadi secara otomatis rumusnya mengikuti. Jadi kayak berubah saat di copy. Jadi ketika kita ngopi sama dengan C2 dikali B2 ini, kemudian kita copy di sel D3 ini, itu akan mengikuti. Jadinya bukan C2 dikali B2, tapi sama dengan C3 dikali dengan B3. Makanya hasilnya di sini adalah 2000 dikali 3 sama dengan 6000. Nah, kemudian di sini 6.000 kali 3 sama dengan 18.000. 8.000 kali 4 sama dengan 32.000. Jadi, teman-teman nggak perlu satu-satu. Jadi, nggak perlu satu-satu ini sama dengan C2 kali B2 sama dengan C3 kali B3. Ini cukup di copy aja. Kalian copy selnya, kemudian paste di bagian sel D3 ini. Maka rumusnya akan mengikuti. Jadi, yang tadinya sama dengan C2 kali B2, kalau kita paste di bagian sel D2 ini, kalau kita, sorry, oh my God. Sorry. Nah, kalau kita paste di bagian sel D3 ini, rumusnya itu akan mengikuti. Jadinya sama dengan C3 dikali dengan B3. Jadi nggak perlu satu-satu. Itu kalau relatif. Jadi relatif rumusnya itu akan mengikuti ketika di copy. Nah, kalau misalnya absolut, referensi absolut ini rumusnya itu bersifat tetap atau terkunci dan biasanya itu akan ditandai dengan lambang dolar. Artinya dia selnya bersifat absolut. Nah, contohnya misalnya ketika kita mau ngitung nih biaya sewa, misalnya ada namanya Andrean, dia nyewa selama 4 hari, biaya sewanya 300.000. Jadi ketika kita ngunci nih, ngunci ngunci ini, ngunci ada tanda dolar ini berarti selnya terkunci. Jadi walaupun kita drag ke bawah, walaupun kita copy ke bawah, sel yang B12 ini akan tetap di angka B12. Jadi ini misalnya Andrean 4 hari dikali 300.000. Terus kemudian ini 5 kali tetap dikali 300.000. Jadi ketika copy ini, sel yang B12 ini tetap berada di sel B12. Jadi tidak mengikuti menjadi sel B13, menjadi sel B14, dan seterusnya itu enggak. Nah, Nah, di sini kalau misalnya sel yang terkunci itu biasanya ditandai dengan ada tanda dolar. Nah, dolar ini bisa kita tempatkan dimanapun, misalnya tergantung kebutuhan kita nanti ya. Nah, kebetulan di sini kita mengunci nih 300.000 ini biar ketika dikali ini nih, si 300.000 ini tuh nggak bergerak. Jadi ketika di copy itu nggak bergerak ke bawah. Nah, sementara yang B15 ini tetap kita akan buat gerak ke bawah. Jadi makanya dia nggak dikunci. Dikunci dengan pakai apa? Dengan tanda dolar. Nah, ini ada tanda dolar di bagian B, berarti ini ngunci si kolom B, dan dia juga ngunci baris ke-12. Jadi ini bisa disesuaikan ya teman-teman, kalian mau nguncinya kolom atau baris. Kalau kalian mau nguncinya baris aja, misalnya menguncinya bagian baris aja, baris 12 tapi kolomnya pengen bergerak, nanti dia akan bergerak ke kanan. Jadi ininya nggak usah pakai tanda dolar di depan B-nya. Itu yang kita kunci berarti 12 aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang kolomnya aja yang diam dan 12 yang bergerak, maka yang dikunci ini di bagian B-nya jadi depan, dan 12 itu nggak usah pakai tanda dolar. Jadi begitu ya teman-teman, kalau tadi re- relatif referensi itu biasanya akan mengikuti sesuai dengan rumus ketika di copy akan berubah. Sementara kalau misalnya absolute referensi ini akan mengikuti.
akan terkunci. Jadi bersifat tetap di sini rumusnya. Maaf ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk penjelasan berkaitan dengan referensi sel. Semoga teman-teman dapat mengerti ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan tugas yang perlu kalian kerjakan untuk latihan kalian berkaitan dengan Microsoft Excel dasar ini. Jadi di sini terdapat data yang sudah saya siapkan untuk file Microsoft Excel-nya. Jadi kalian langsung aja ke kanan, nanti akan ada perintah-perintahnya yang perlu kalian kerjakan. Nah, tugas yang perlu kalian kerjakan adalah secara cepat menggunakan shortcut, hitunglah. Yang pertama adalah nilai penjualan di baris terakhir. Artinya, teman-teman lihat, di sini ada beberapa tabel, di mana ada tabel nomor, ID pesanan, tanggal kiriman, dan lain-lain, sampai ke tabel profit. Di sini yang soal pertama itu diminta nilai penjualan di baris terakhir. Artinya, teman-teman ke kolom nilai penjualan ini, tapi teman-teman ambil ke baris terakhir. Ingat, kita harus pakai shortcut ya, karena ini datanya ribuan teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau kita scroll ke bawah menggunakan mouse atau menggunakan tanda panah bawah aja. Nah, caranya gimana? Seperti sudah dijelaskan di materi ya, tinggal kontrol tanda panah arah ke bawah. Nah, ini merupakan data nilai penjualan di baris terakhir. Terus teman-teman copy datanya, Ctrl C, lalu pindahkan si data ini Ctrl C, kemudian kalian paste di jawaban kalian di sini. Ctrl V. Jadi nanti nilai penjualan baris terakhir ada di sini. Lalu profit baris kedua. Nah, ini kalian lihat ke bagian kolom profit di sini. Profit baris kedua, berarti yang ini kan, 219 sekian. Kalian Ctrl C, lalu pindahkan di sini, di jawaban kalian. Lalu Ctrl V, atau Ctrl paste. Nah, kemudian yang nomor 3 ini, jumlah profit baris pertama dan kedua. Jumlah profit baris pertama dan kedua. Artinya kalian harus menjumlahkan profit clue-nya kalian pakai rumus sama dengan tanda tambah. Profit baris pertama tuh ini kan, baris pertama profit ini sama kedua ini, yaitu 41.000 sama 219.000 sekian. Nah, ini kalian jumlahkan. Oke. Kemudian yang nomor 4, copy data pada baris pertama dan pindahkan ke baris terakhir. Jadi, teman-teman ke sebelah kiri dulu. Nah, data pertama ini dari nomor ini kalian copy. Ctrl V ke kanan. Blok dulu datanya sampai ujung. Kalian Ctrl C. Lalu kalian Ctrl ke bawah. Nah, pindahkan di sini. Ctrl V. Nah, datanya berpindah. Jadi, itu ya teman-teman. Semoga jelas. Untuk ini, pindahkan ke baris ke bawah. Untuk di data pertama ini, dengan menggunakan shortcut ya biar cepat. Kemudian, yang nomor 5 ini, copy kolom penjualan dan paste ke kolom di sebelah profit. Jadi, ada nilai penjualan di sini. Kalian copy. Kalian Ctrl Shift ke bawah buat blok, kemudian Ctrl C. Lalu kalian pindahkan di sebelah profit di sini. Ctrl V. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya tugas yang kedua kalian langsung lihat ke lembar kerja yang relatif referensi ini. Oke, relatif referensi ini kalian hitung total masing-masingnya. Nah, untuk menghitung total ini artinya kalian perlu mengalihkan harga dikali jumlah. Ini masih relatif, sel yang bersifat relatif, artinya dia bergerak ke bawah ya teman-teman. Jadi saya mungkin akan kasih clue di sini. Kita kasih sama dengan, kemudian ke sel C6 ini dikali. Ingat, kalau kali itu pakai tanda bintang. Dikali dengan sel D6 ini. Oke? Baru enter. Nah, kalian Ctrl C, kemudian paste di masing-masing, selanjutnya di E7, E8, E9, sampai E10. Kemudian, di sini kalian tulis total penjualan dengan formula. Artinya, kalian menjumlahkan nih satu per satu. Sama dengan E1 ditambah dengan ini, ditambah dengan sel berapa nih? E8, ditambah dengan sel E9, ditambah dengan sel E10. Ini kalian pakai formulanya. Oke? Nah, untuk yang function ini, kalian pakai rumusnya pakai sum. Kalau pakai sum, sama dengan sum, berarti ini kalian tinggal blok aja datanya dari sini sampai ke berapa sih ini? 10. Oke. Lalu enter. Nah, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang absolute reference juga sama ya teman-teman. Nanti dihitung total dengan formula, total dengan fungsinya. Cuma di sini ada saya kasih contoh satu bahwa ini dikali C6 ini akan dikali dengan sel
D4. Nah, D3 ini kalian kunci ya, teman-teman. Kuncinya gimana? Kalian Fn, kalau mau langsung Fn, F4. Dia langsung kunci. Fn, F4. Lihat tombol Fn di laptop kalian, kemudian tekan F4. Fn itu ada di sebelah kiri, pojok sebelah kiri bawah, kemudian Fn F4 ini ada di tombol dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Tombol kelima dari kiri, di atas. Ada tombol F4 di situ. Jadi Fn F4 itu langsung kunci untuk tabel. Terus teman-teman tinggal langsung drag aja sebetulnya. Nah, ini benar nggak hasilnya? 3 dikali 300, benar ya? 7 dikali 300, 2.100.000. Nah, teman-teman, nanti seperti sama ya, kayak tugas sebelumnya. Jadi, di formulanya juga kalian jumlahkan dengan pakai formula, yaitu sama dengan misalnya D6 ditambah dengan D7, dan seterusnya sampai D16. Nah, yang di sininya teman-teman pakai dengan function, yaitu pakai rumus sama dengan sum. Oke, teman-teman, segitu mungkin. Begitu aja untuk pertemuan hari ini dan selamat mengerjakan tugasnya teman-teman. Terima kasih.